dalam tubuh manusia kadang berkurang. Contoh, waktu muda kita berkuasa, kerja keras, capek juga berkurang. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, tenaga kita berkurang, kemampuan kita berkurang, terus menurun. Allah tidak. Jadi datangnya proses dengan mencari, terus bertahan dalam dirinya juga mulai berkurang. Semakin tua nanti kemampuan kita bekerja semakin berkurang, kemampuan kita kerja keras juga semakin berkurang, tenaga berkurang, kemampuan juga berkurang. Itulah manusia. Kalau Allah tidak, qaimatun bidzatihi ta'ala, dulu, saat ini, dan nanti tetap Allah berkuasa. Alhamdulillah, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan bumi dan langit sempurna dengan isinya, yang menciptakan segala jenis musibah sempurna dengan jalan keluarnya. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang layak. Dialah Allah yang tidak pernah berhenti menurunkan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah terlimpah kepada qudwah dan teladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang berbahagia, sifat setelah wahdaniyat adalah kudrat. Arti kudrat adalah kuasa. Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, sifat kudrat yang berada dalam Allah, dalam zat Allah adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang sudah dulu, yang ada, menyatu dengan zat Allah Ta'ala. Berbeda dengan sifat kuasanya manusia. Manusia itu sebelum berkuasa tidak berdaya. Dalam perut kita tidak punya kemampuan apa-apa. Lahir kita juga tidak bawa apa-apa. Baru berproses setelah lahir diberikan kemampuan tengkurap, diberikan kemampuan mengenal suara, diberikan kemampuan mengenal orang-orang, diberikan terus bisa berpikir, bisa bekerja, bisa menganalisa, berproses kalau manusia. Jadi ada proses pembelajaran, ada proses memahami, baik dengan melihat lingkungan, membaca, mendengar, berdiskusi, dan sekolah. Jadi proses-proses seperti ini tidak berlaku bagi Allah. Jadi Allah adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Jadi kudratnya Allah adalah kudratnya qadimatun. Ada tanpa proses, tanpa belajar. Di antara sekian makhluk ada yang oleh Allah diberikan kemampuan tanpa belajar. Seperti pengetahuan Nabi Adam alaihi salam ketika di surga mengetahui jenis-jenis nama yang ada di seputaran surga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam al-asma'a, nama-nama yang ada di surga. Makanya para ahli hikmah ini disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang datang tapi tidak dipelajari. Ilmu yang ada tapi tidak mendapatkan
mendapatkannya tidak melalui proses belajar. Banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni, tidak belajar tapi pintar. Tidak pesantren tapi jago. Tidak kuliah tapi hebat. Ada. Tapi jenis kecerdasan dan kepintaran seperti ini terbatas. Manusia seperti kita ini harus ada proses pembelajaran, minimal mendengar. Sekarang berbeda dengan 40 tahun yang lalu, di mana orang-orang belajar agama harus datang kepada pusat-pusat pembelajaran, kepada pusat-pusat studi Islam, pondok pesantren, tempat kuliah, universitas, dan ke tempat-tempat majelis ilmu yang sudah berdiri lama. Sekarang di rumah orang bisa mendengar ceramah, di rumah orang bisa belajar, di rumah orang bisa membaca, di rumah orang bisa mengetahui segala sesuatunya. Tapi tingkat kebarokahannya berbeda dengan orang yang datang ke majelis ilmu. Nih misalnya pengajian ini menggunakan speaker, terdengar di luar. Lalu yang di luar di rumah-rumah itu bisa menyimak pengajian ini misalnya. Kita yang berada di ruangan ini dengan sahabat kita yang berada di luar sana sama-sama mendengar, sama-sama menyimak, tapi tingkat barokahnya lebih besar daripada orang yang datang dan ada di majelis ilmu ini. Makanya kenapa santri walaupun bodoh, ketika Allah takdirkan ilmunya bermanfaat, maka dia bermanfaat untuk lingkungannya. Kenapa? Karena ada al-ujratul masaqah, ada perjuangan meninggalkan orang tua, perjuangan mengendalikan hawa nafsu, malas malamnya itu untuk bangun belajar, yang lain main, yang lain leha-leha, yang lain menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia. Mereka yang berada di pondok pesantren seperti masuk dalam sebuah sistem. Ada kupu-kupu A terbang sendiri, kupu-kupu B masuk mobil. Kira-kira cepetan mana perjalanan kedua kupu-kupu ini? Cepetan kupu-kupu B. Dia akan sampai ke tujuan lebih cepat, bukan kupu-kupunya yang memiliki kecepatan dalam terbang, tapi dia masuk dalam sebuah sistem percepatan yang dimiliki oleh mobil. Di pondok pesantren adalah memiliki sistem pembelajaran. Ada waktunya belajar, ada waktunya istirahat, ada waktunya dia melakukan pengabdian, bakti kepada lingkungan, bakti kepada guru-gurunya, sehingga terjadi perpaduan antara pengorbanan dia meninggalkan rumahnya, pengorbanan dia meninggalkan keinginannya di usia remaja, dan di sini ada tingkat barokahnya. Nah, kembali kepada sifat kudrat tadi, sifat kudrat Allah adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Dan dalilnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap sesuatu itu kuasa. Kuasa mau mengubah apa bisa. Mau mengubah orang miskin menjadi kaya raya, mampu. Mau mengubah orang kaya raya jatuh miskin, bangkrut, juga mampu. Mau mengubah orang yang sudah divonis mati oleh dokter tapi dia hidup dan sehat kembali, juga bisa. Mau mengubah orang yang tadinya punten, bodoh, keturunan dari orang biasa-biasa saja, tapi dia menjadi cerdas, bisa juga. Tapi kudrat ini ada yang kudrat tanpa sebab, ada yang kudrat dengan sebab. Gitu ya, sebab. Contoh misalnya, orang bodoh menjadi cerdas sebabnya belajar. Orang sakit menjadi sehat sebabnya adalah minum obat dan datang ke rumah sakit. Orang yang tadinya wajahnya biasa-biasa saja, tapi karena merawat diri jadi ganteng, jadi cantik. Nah, itu sesuatu yang terjadi. Maka ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Allah juga demikian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah satu kaum, satu keluarga, satu kelompok, satu orang, satu lingkungan kalau dia tidak merubahnya diri sendiri. Ah, udahlah, nggak usah mencari rezeki. Allah kuasa mencukupi rezeki kita. Nggak boleh begitu. Rezeki nggak kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, ya rezeki juga nggak datang.
Wah, jodoh mah gak kemana-mana. Tapi kalau kita nggak nyari, ya nggak ketemu juga. Ada takdir yang harus dijemput, ada kudrat Allah yang harus dijemput. Jadi oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ini salah satu diantaranya adalah ilustrasi ini. Kita ibadah bukan karena Allah butuh ibadah kita, tapi kita memantaskan diri agar dibantu, agar ditolong, agar dicukupkan, agar diberkahkan. Jadi sholat kita nih bukan membuka supaya lebih kaya, bukan. Kalau sholat bisa mendatangkan kekayaan, maka ahli sholat tidak akan pernah jatuh miskin. Sholat adalah kewajiban. Dari kewajiban ini Allah berproses. Ada yang diberikan keutamaan dunianya berada di dalam genggamannya, dia tidak kesulitan dengan dunianya. Ada yang diberikan keutamaan, dia tidak punya dunia apa-apa, dia tidak memiliki harta kekayaan, tapi oleh Allah dicukupkan segala kebutuhannya. Ada juga dia tidak memiliki dunianya, tidak memiliki, tapi dia diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan versi Allah berbeda dengan keadilan versi manusia. Kalau versi manusia kan adil teh sama gitu ya. Sekarang di TV digembor-gemborkan bantuan presiden, bantuan gubernur, bantuan kabupaten, bantuan dana desa. Kan nggak semuanya dapat. Oh, kenapa saya tidak dapat? Karena saya bukan orang miskin misalnya. Tapi kan banyak orang miskin juga yang tidak dapat juga. Banyak orang yang tidak berdaya, tidak punya penghasilan tetap, tidak dapat juga. Nah, itulah manusia memiliki keterbatasan. Pak RT, Pak RW tiap hari ngedata, hari bantuan turun-turun kan pusing. Kenapa? Karena manusia tadi. Jadi oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ada kudrat Allah dengan proses, ada kudrat Allah yang tanpa proses. Tanpa proses itu seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang, dia sudah tawakal, dia sudah pasrah. Misalnya contoh, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah melakukan ikhtiar ke rumah sakit yang ada, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Tapi di saat orang ini udah tawakal sama Allah, ya Allah, ikhtiar sudah, berobat sudah, memohon sudah, berdoa sudah, hamba tinggal menyerahkan semuanya kepadamu, hamba ridho, hamba ikhlas, hamba tawakal kepadamu. Tiba-tiba malah sembuh. Ini namanya kesembuhan yang diberikan oleh Allah kepada orang ini bukan karena obatnya, bukan karena rumah sakitnya, tapi karena ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ada seorang bapak ikhtiar mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Dia mencari misalnya, udah ngelamar kerja, udah bekerja di mana-mana, tidak menghasilkan juga. Dia sudah capek kemana-mana menjemput rezekinya. Bukan tidak berusaha, bukan tidak berikhtiar. Akhirnya dia tawakal kepada Allah. Bulat hatinya. Usaha sudah, ikhtiar sudah, mencari juga sudah, tapi tidak juga mendapatkannya. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah, dia perbaiki hubungannya dengan manusia, dia perbaiki hubungan hatinya dengan Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Dia bikin skala prioritas dalam ibadahnya kepada Allah, mengutamakan Allah ketimbang yang lainnya. Mungkin dia tidak dapat uang, tapi kecukupan hariannya Allah cukupkan. Kan ada seorang istri yang minta uang ke suaminya. Pak, minta uang buat apa? Buat beli kosmetik atau siga batur gelis. Cek bapak nate, geus lah maneh mah teu kudu dangdan, urang geus bogoh ka maneh. Urang mah keukeuh yang beli kosmetik. Nah kan ini sudah menyalahi aturan. Nu penting masalah ki bogoheun we. Masalah gelis jeung goreng patut mah eta mah da takdir. Kan gitu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada minta duit atuh keur naon? Keur meuli beas. Geus tong meuli beas loba. Da urang mah yang boga duit. Nah, kadang-kadang urang mah keukeuh peuteukeuh hayang loba duit. Padahal ujung-ujungna mah duit teh keur kecukupan harian. Kecukupan hariannya sudah dicukupkan misalnya, tapi dia masih tersiksa ingin memiliki duit. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan persoalan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa mengubah segala sesuatu. Sederhana sekali. Kita punya, misalnya punya kerabat yang menjadi pejabat tinggi, atau punya kerabat orang kaya. Kita begitu datang dekat kepada pejabat tinggi ini, kita silaturahmi, seringkali mendapatkan bantuan. Ada orang kaya di keluarga kita, setiap ada kesulitan kita datang ke orang tua, ke orang kaya ini, udah kaya, akrab dengan kita, dianya dermawan, kita selalu datang kepada mereka untuk minta bantuan. Itu manusia. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Kenapa kita tidak ubah saja? Oh, ternyata kerabat yang kaya tidak punya, saudara pejabat tidak ada, koneksi juga tidak punya, kenalan orang kaya, orang hebat, orang mampu dan sebagainya juga tidak ada. Berarti dekat diri kepada Allah yang maha kuasa. Sederhana nih. Banyak orang yang sebelum pensiun stres mikirin, nanti kalau sudah pensiun dari mana makan saya? Kan sudah tidak dapat gaji. Kan sudah tidak punya pekerjaan. Seolah-olah rezeki itu dihasilkan dari pekerjaan. Tapi begitu pensiun, 1 bulan, 2 bulan, memang rada tepararuguh. Yang biasa punya uang tiba-tiba enggak punya uang. Yang biasa gajian tiba-tiba enggak dapat gajian. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata kecukupannya ada, kebutuhannya selalu ada. Memang ada masalah keuangan, tapi selalu ada jalan juga. Sama seperti dulu waktu bekerja. Banyak orang yang sudah yakin setelah berjalannya waktu itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa dalam setiap ibadah kita selalu ada tambahan-tambahannya? Ibadah sunnah, berdoa dan sebagainya. Oleh karenanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap sesuatu itu kuasa. Dalam surat Yasin yang sering kita baca setiap hari, setiap malam Jumat, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka cukup bagi Allah kun fayakun. Ada. Jadi kalau kita mau makan gitu ya, harus ada proses mencarinya. Suami cari nafkahnya, istri masaknya, terus ada proses. Nah, Allah itu tidak. Allah mengatakan kun fayakun, maka jadi, ada. Jadi tidak butuh proses. Makanya sifat kudrat di Allah Subhanahu wa taala adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Tetap di dalam zatnya Allah taala. Makhluk Allah, manusia, kekuasaannya datangnya harus dicari dan adanya dalam tubuh manusia kadang berkurang. Contoh, waktu muda kita berkuasa, kerja keras, capek juga berkurang. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, tenaga kita berkurang, kemampuan kita berkurang, terus menurun. Allah tidak. Jadi datangnya proses dengan mencari, terus bertahan dalam dirinya juga mulai berkurang. Semakin tua nanti kemampuan kita bekerja semakin berkurang, kemampuan kita kerja keras juga semakin berkurang, tenaga berkurang, kemampuan juga berkurang. Itulah manusia. Kalau Allah tidak. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Dulu, saat ini, dan nanti tetap Allah berkuasa. Tidak terkena lemah, tidak berkurang, tidak juga lemah seperti kita, sementara kita mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.